Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 22 Februari 2022. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan bernyanyi dari PKJ 153. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang memahami apa yang kami butuhkan. Untuk itu, untuk mengawali kehidupan kami pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, agar kami boleh memahami, mengerti, terlebih kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu dan juga memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 21. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 21. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya memberi judul renungan kita pada hari ini yaitu kain yang robek. Saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang memiliki sebuah kain boneka atau boneka kain. Boneka yang menemani ia sejak bayi itu hingga saat ia sudah berumur 4 tahun.
Ia suka sekali main boneka bayi itu. Satu hari ketika dia main boneka kain itu, kakaknya datang. Rupanya kakaknya juga punya hobi yang sama, yaitu suka main boneka kain. Hari itu boneka kakaknya sedang dicuci, dan karena itu ia ingin meminjam boneka dari adiknya, yang rupanya adiknya masih asik bermain dengan boneka tersebut. Dengan menggunakan otoritasnya, kakaknya memegang boneka adiknya itu dan menariknya. Tarik menarik boneka kain itu hingga terdengar suara mak bret krek. Rupanya boneka kain itu menjadi sobek. Kakaknya melepaskan tangannya dari pegangan kepada boneka kain itu, dan si adik mendekat erat boneka itu sambil menangis. Dia bersedih karena boneka kainnya robek. Saudara, kain yang robek tidak akan bisa dipulihkan seperti sedia kala dengan sempurna, sekalipun sudah dijahit ulang. Kisah kain yang robek itu bisa kita pakai untuk menggambarkan relasi yang retak di dalam sebuah gereja. Lebih tepatnya seperti bacaan kita hari ini, yaitu gereja yang ada di Korintus. Kita melihat di sana bagaimana jemaat Korintus itu dikenal sebagai sebuah jemaat yang penuh dengan karismata, penuh dengan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sayangnya, kasih karunia yang dipercayakan kepada mereka itu tidak mereka pakai untuk memuliakan Tuhan, tetapi ada beberapa orang yang menyelewengkan, menyalahgunakan kasih karunia itu untuk memegahkan diri mereka sendiri. Sehingga wajar kalau Rasul Paulus di dalam bacaan ini mencela mereka. Ibarat kain, jemaat Korintus dengan segala kasih karunia-Nya, mereka bisa disebut kain yang sangat indah. Sayangnya, kain yang sangat indah itu robek, lebih tepatnya dirobek, sehingga kehilangan keindahannya dan menyisakan kesedihan. Saudara, mengapa kain yang indah itu robek? Mengapa persekutuan yang indah itu retak? Mengapa pecah? Rasul Paulus mengatakan bahwa penyebabnya ada ulah orang-orang tertentu, mereka yang mengelompokkan diri hidup secara eksklusif. Ada kelompok-kelompok tertentu, ada kelompok orang kaya, ada kelompok orang miskin, ada golongan si A, ada golongan si B. Gereja menjadi tidak utuh lagi karena ada arogansi, karena ada determinasi kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Dan praktek itu mudah ditemui di gereja Korintus karena mewujud ketika mereka melakukan perjamuan kasih. Perjamuan yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, yang diteruskan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja itu, ternyata oleh jemaat gereja Korintus dipraktekkan dengan salah. Perjamuan kasih itu kehilangan dimensi kasihnya. Perjamuan itu menjadi hambar, menjadi sepo, menjadi tidak bercita rasa, bukan karena cita rasa masakannya yang tidak enak, tetapi perjamuan kasih itu hanya menjadi semacam perjamuan makan biasa, seperti
food festival belaka yang kehilangan unsur fellowship karena perilaku orang-orang yang serakah, terutama dari mereka anggota jemaat yang kaya, yang tidak bisa menahan diri. Mereka memiliki perilaku yang buruk. Orang mengatakan itu ciri-ciri orang yang mengalami sebuah kehidupan yang serakah. Mereka tergolong toxic people, orang-orang yang berperilaku buruk, tidak bisa berempati kepada orang lain. Mereka merasa berhak untuk makan terlebih dahulu karena mereka merasa toh makanan itu aku yang bawa, maka aku berhak untuk makan terlebih dahulu. Mereka makan makanan sendiri dan melupakan yang lain. Mereka tidak mau makan bersama-sama dengan jemaat yang miskin. Barangkali mungkin mereka berpikir takut ketularan miskin, menjadi miskin. Kemiskinan dianggap seperti penyakit yang bisa menular. Mereka tidak peduli dengan sesamanya itu. Barangkali di dalam image-nya mereka ingin membentuk sebuah kelompok tertentu untuk menunjukkan keberadaan mereka sebagai kelompok yang bonafit. Dan itu mencederai makna dari persekutuan. Bahkan seringkali perilaku mereka yang serakah itu tidak menyisakan makanan bagi si miskin. Barangkali mereka menerapkan prinsip siapa cepat dia dapat. Mereka bukan saling duduk merapat untuk berbagi berkat, tetapi mereka membiarkan orang-orang yang melarat itu tetap sekarat. Karena orang-orang yang kaya itu hanya rindu menyenangkan kesenangan yang sesaat. Maka yang terjadi, orang-orang miskin itu masih kelaparan seperti yang dikatakan di ayat 21, sementara di pihak lain orang-orang yang kaya itu menjadi kekenyangan, pelempoken, kuarken, gelegean, mendem anggur perjamuan makan. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus di ayat 17, pertemuan atau perjamuan mereka bukan mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sekali lagi, yang melarat tetap sekarat. Mereka tidak kebagian berkat, karena yang kaya hanya mementingkan kepentingan sesaat. Saudaraku, di titik inilah apa yang terjadi di gereja Korintus itu menjadi peringatan bagi kita, supaya kehidupan kita sebagai gereja di masa kini tidak mewarisi kehidupan toxic people itu. Kita tidak mewarisi apa yang menjadi kesaksian hidup gereja Korintus saat itu. Jangan sampai gereja itu menjadi pecah. Jangan sampai gereja itu menjadi pisah. Jangan sampai gereja itu menjadi ribut hanya karena gara-gara urusan perut. Sebab kita tahu bahwa hal kerajaan Allah itu bukan soal makanan atau minuman, tetapi hal kerajaan Allah itu perkara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, kita memahami jika perjamuan kasih itu memiliki makna yang dalam, yaitu sebagai wujud gereja yang menghadirkan kasih pemeliharaan Allah terhadap semua warganya. Warga gereja dipanggil untuk ikut berpartisipasi, berbagi kasih kepada sesama berdasarkan berkat yang ada pada mereka. Dan tentu panggilan itu cocok dengan konteks kita hari ini. Di masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit, kita sebagai gereja kita dipanggil untuk menghadapi kesulitan itu secara bersama-sama.
dengan berbagi kasih, saling tolong-menolong, saling berempati, saling membantu. Karena dengan demikian kita mewujudkan, memenuhi hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, kita sebagai gereja, kita disebut sebagai tubuh Kristus. Dan kepada kita, tubuh Kristus ini diberikan kain yang indah untuk kita pakai. Kain itu bernama kasih. Dan di dalam kasih itu semua bisa masuk. Kain itu bisa memuat semua orang. Melalui kasih itu semua golongan disatukan untuk saling mengasihi. Sehingga tubuh Kristus itu menjadi indah. Tetapi jika ada orang yang serakah, berulah tidak genah, kain yang indah itu bisa robek. Persekutuan yang indah itu bisa bedah. Dan jika sudah bedah, sekalipun bisa dijahit ulang, tetapi sudah berkurang keindahannya. Karena itu, mari kita mengenakan kasih secara tulus ikhlas. Mari kita berempati, saling membangun kasih persaudaraan dengan setiap orang, terutama kita sebagai saudara seiman, supaya melalui kesaksian hidup kita yang saling mengasihi itu, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan menyatukan kami di dalam persekutuan dengan Engkau. Di dalam persekutuan kasih itu, kami merasakan bagaimana Tuhan memelihara kami dengan sempurna. Dan Tuhan menghadirkan orang-orang yang beriman, saudara kami seiman, sesama warga kerajaan Allah, untuk saling mengasihi dan menolong di antara kami. Karena itu ya Bapa, biarlah kami merawat persekutuan kami. Biarlah kami merawat hal yang indah itu, supaya setiap orang yang melihat kesaksian hidup kami, mereka menjadi percaya bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kami. Pakailah hidup kami, baik di PGIS Kota Batu, baik di gereja kami masing-masing, keluarga kami, dan di dalam kehidupan kami bermasyarakat, menjadi kesaksian yang indah bagi nama Tuhan. Kami tahu di masa sulit, masa pandemi ini, banyak pergumulan, permasalahan, penderitaan yang bisa menimpa kehidupan umat manusia, tak terkecuali menimpa kami. Karena itu kami memohon berkat dan perlindungan Tuhan. Kami memohon berkat-Mu untuk kehidupan kami hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai kita sekalian. Salam sehat, Shalom.